saudara yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Wah, ada yang sangat proaktif dengan begini ya, luar biasa. Bapak Ibu, satu sukacita bisa kumpul, ketemu di tempat ini. Buat saya pelayanan datang ke GMI Immanuel adalah sebuah kepercayaan dan juga sebuah kesempatan yang dianugerahkan untuk saya ketemu dengan keluarga rohani gitu ya. Ada engkong, ada nenek, ada oma, ada tacie, dan juga ada junior-junior dede-dede rohani di sini gitu ya. Satu sukacita bisa ketemu dengan keluarga rohani dan hari ini saya dapat sebuah tema bersaksi di tengah keluarga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya mengajak kita untuk melihat outline hari ini itu adalah saksi. Gimana caranya kita bisa bersaksi di tengah keluarga? Caranya adalah dengan saksi. Saksi itu apa? Ada 5 poin. Jangan khawatir Bapak Ibu Saudara, saya sudah diperingatkan sama Bok Jos gitu ya. Di KU1 ada terjemah, saya bisa selesai tepat waktu karena ada perjamuan kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara, tapi untuk khusus KU2 ini tadi Bok Jos bilang, dia mengatakan bebas waktunya. Wah, saya pikir kita akan sangat mengalami yang namanya kebangunan rohani. Siap dengar firman Tuhan sampai jam 5 sore? Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar poin-poin ini. Saksi itu apa? Sadar diri, awali dalam keluarga, kenali tantangan, siapkan solusi, dan yang terakhir adalah ikuti Kristus kepala rumah. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagian firman Tuhan yang diberikan kepada saya oleh Gembala Sidang ataupun juga bagian ibadah di gereja ini adalah Matius pasal 5. Tadi kita sudah baca lewat responsoria, bacaan bertanggapan. Saya akan bacakan beberapa ayat, khususnya 2 ayat yang pertama ya. Matius 5 ayat 13 dan ayat yang ke-14. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ayat 14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita masuk ke poin yang pertama, sadar diri. Kalau kita mau jadi saksi di tengah-tengah keluarga, maka nomor 1 kita harus sadar diri. Sadar diri kita itu siapa? Diri kita adalah saksi. Bapak Ibu Saudara, kita mungkin sering sekali lihat nonton film drama-drama tentang pengadilan gitu ya. Lalu kemudian kalau kita baca realita tahun kemarinannya lagi ya, kita juga ada kasus disuguhkan, kasus yang ingat banget, semua pelakonnya itu adalah orang Kristen, Brigadir Joshua. Itu juga ada saksi di dalam pengadilan. Bapak Ibu Saudara, selain ada hakim, jaksa penuntut dan lain-lain, ada saksi. Dan biasanya saksi itu disumpah terlebih dahulu sebelum dia menyaksikan. Saksi itu tugasnya adalah mengatakan sesuatu dengan benar, apa adanya, sesuai dengan yang dia lihat, atau dia dengar, atau dia rasakan. Bisa aja nggak ngeliat, bisa aja nggak dengar. Saya nggak ngeliat apa-apa, waktu itu gelap sekali. Saya juga nggak dengar apa-apa, waktu itu hening mencekam sekali. Tapi saya mencium bau hangus, gitu ya. Bapak Ibu Saudara, itu saksi. Dia hanya menyatakan, menyampaikan, menceritakan sesuai dengan yang dia alami. Jadi kita coba tarik, kalau ngomong soal saksi Tuhan, itu kan diminta kita sadar diri nih sebagai saksi Tuhan. Nah, saksi Tuhan itu siapa? Artinya kita menceritakan apa yang kita alami bersama dengan Tuhan. Tuhan melakukan apa sama kita? Tuhan ngomong apa sama kita? Nah, kita saksi Tuhan untuk menceritakan apa yang Tuhan katakan kepada kita. Atau apa yang Tuhan perbuat dalam hidup kita. Aduh, Tuhan itu baik banget. Aduh, Tuhan itu menolong saya dalam membuat keputusan ini, mengambil keputusan lain, dan seterusnya. Kita saksi Tuhan pada waktu kita menceritakan apa yang kita alami bersama dengan Tuhan. Jadi saksi Tuhan itu harus mengalami Tuhan secara nyata, bukan kata pendeta, bukan kata cuantau, bukan kata, kalau yang masih sekolah, guru agama, atau bukan kata orang tua kita, tapi kita ngalamin sendiri, maka kita bisa jadi saksi. Karena mengalami langsung, begitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, waktu kita melihat 2 ayat yang tadi, itu satu metafora yang punya kemiripan antara garam dan terang, gitu ya. Sama-sama punya kemiripan dalam arti memberi pengaruh yang berbeda total dengan lingkungan sekitar. Terang dikontraskan dengan gelap.
Jadi berbeda sekali jika lingkungan gelap, maka kamu jadi terang gitu ya. Jika lingkungan itu tawar, kamu memberi rasa seperti garam gitu. Dari tawar ada rasanya karena kamu garam. Kalau garam gak ada rasanya, sama-sama tawar, gak ada gunanya gitu ya. Bapak Ibu Saudara, kita yang sudah menerima Yesus di dalam hati kita dipanggil sadar diri. Kita tuh saksi Tuhan, kita mengalami Yesus itu masuk ke dalam hati kita, Yesus itu membimbing hidup kita, sadar diri, kita saksi. Gitu ya. Nah, bagian berikutnya saya mengajak kita melihat ayat selanjutnya Bapak Ibu Saudara dari Matius pasal 5 ayat 15. Tadi 13, 14, sekarang 15. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Saya kasih warna lain. Menerangi semua orang di dalam rumah itu. Bapak Ibu Saudara, poin yang kedua, S sadar diri, A yang kedua, awali dalam keluarga. Senada dengan bagian ayat yang tadi kita baca di ayat 15, Matius pasal 5, ini ada di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, lebih jauh lagi Yerusalem masih kecil gitu ya. Lalu kemudian seluruh Yudea, lebih jauh lagi Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Makin lama makin jauh. Bapak Ibu Saudara, kita seringkali mungkin kita pikir, aku mau jadi saksi Tuhan jauh deh gitu ya. Misalnya kepada orang yang di Papua, ada orang-orang yang dipanggil seperti itu. Tapi kita bisa mulai dari bagian firman Tuhan ini dengan lingkup yang lebih kecil terlebih dahulu, orang-orang yang ada di dekat kita. Orang-orang yang kita lihat, orang-orang yang berinteraksi sama kita. Bahkan orang-orang yang ada hubungan darah sama kita berkaitan dengan keluarga kita. Yang paling dekat dengan kita orang-orang yang ada di dalam rumah kita. Yang tinggal serumah dengan kita. Yang tidak bisa dipisahkan oleh apapun misalnya kecuali maut. Gak ada bekas anak, gak ada bekas papa, gak ada bekas mama gitu ya. Tidak bisa dipisahkan kecuali oleh maut. Tapi Bapak Ibu Saudara, ternyata bagi banyak orang mengawali dari lingkup yang lebih kecil itu bukan satu hal yang mudah. Keluarga itu menjadi sebuah momok yang menakutkan karena orang di dalam keluarga itu mengenal kita apa adanya. Dan kita sendiri juga berperilaku apa adanya. Karena kita merasa gak bisa dipisahkan oleh apapun gitu ya. Jadi kadang-kadang kita dalam tanda petik suka seenaknya di tengah-tengah keluarga. Tapi mari kita awali dalam keluarga bagaimana menjadi saksi Tuhan. Saya tadi menceritakan tentang kisah seorang koko sama adik laki-lakinya si Titi yang dua-duanya sudah dewasa lalu orang tua mereka meninggal dan kemudian bagi harta warisan dengan surat wasiat dan orang tuanya dalam tanda petik adil baginya 50% 50% gitu ya, nggak ada hak kesulungan 50% 50%. Koko dapat 50%, adik 50%. Si Koko sudah menikah, punya istri, punya anak 3. Si adik tidak menikah, jomblo gitu ya. Lalu kemudian tetap dibagi rata sama orang tuanya. Dalam pemikiran ketika orang tua sudah meninggal, si Koko berpikir, aduh adik saya itu kan cuman sendirian ya. Nanti kalau dia udah tua, siapa yang ngejagain dia? Saya masih punya anak 3. Anak pasti ada yang ngerawat saya. Kalau nanti saya meninggal, adik saya siapa yang ngurusin juga tuh? Gak ada istri gitu ya, anak gak punya. Kalau dia cuma dapat 50%, gimana dia punya tabungan? Jadi si Koko habis panen beras yang banyak, bawa sebagian berasnya, malam-malam gak bilang sama si Titi, pindahin ke lumbung gudang beras adiknya. Dia kasih bagian dia ke adiknya, biar adiknya punya cadangan masa tua. Karena gak ada yang ngurusin, karena jomblo, single. Tapi si Dede berpikir, Kokoku punya istri, anak 3, kebutuhan lebih banyak. Aku kan cuman sendiri, hidupku bisa hemat-hemat, gak penting-penting banget. Ini 50% kebanyakan, harusnya Koko dapat lebih banyak. Dia ambil beras yang ada di lumbung dia bawa malam-malam gak bilang sama kokonya. Dia masukin beras itu ke lumbung gudang beras kokonya. Terus terjadi bertahun-tahun seperti itu, mereka gak saling tahu, cuman bingung kenapa beras mereka gak berkurang-kurang gitu ya.
Beras mereka kayaknya segitu-segitu aja, hidup mereka kayaknya cukup-cukup aja. Sampai satu malam ketika mereka ternyata amprokan gitu ya, di tengah jalan ketemu sama-sama lagi ngegondol beras gitu ya. On the way untuk ke rumah saudaranya buat nganterin malam-malam. Mereka sama-sama terpana ngelihat dan mereka nggak ngomong apa-apa, udah langsung ketawa. Karena mereka saling menyadari bahwa selama ini saudaraku sangat mengasihiku. Selama ini lumbungku terisi dari bagian saudaraku. Bapak ibu saudara, kita mungkin berpikir, itu kisah hayalan dari dunia nongeng mana gitu ya. Kenapa? Karena kita hidup di zaman sekarang, di era modern, yang kadang-kadang kita nggak asing untuk dengar berita, keluarga pecah karena warisan. Keluarga papa saya, keluarga mama saya, sama-sama konflik besar, berantem, urusan warisan. Dari saya kecil, saya dibawa-bawa sama mama untuk apa? Untuk nuntut warisan. Keluarga dari pihak mama itu masih punya paham cucu dalam cucu luar gitu ya. Anak perempuan gak dapat warisan, yang dapat hanya anak laki. Ribut sampai ke pengadilan gitu ya. Berantem. Mama dalam kemarahan itu sampai berkata bahwa pengen ngelempar air keras ke muka Soso, jadi cici ipar gitu ya. Karena menurut mama ini pengaruhnya ini masih kokoh, nggak kasih warisan gitu ya. Saking konflik marah. Mama anak Tuhan, mama anak Tuhan. Guru sekolah minggu. Tapi bisa merasakan hal yang seperti itu, saya mau katakan bahwa pergumulan kita mau menjadi saksi Tuhan awali dalam keluarga. Enggak gampang, ada banyak tantangannya, nanti kita pelajari sama-sama ya Bapak Ibu Saudara. Tapi kasih yang real itu kasih yang teruji dalam tindakan yang nyata. Bentuk saling mengutamakan sama seperti si Koko dan si Titi tadi. Sehingga ketika saling mengutamakan kepentingan orang lain, gak ada yang tidak diutamakan, semuanya jadi diutamakan. Karena ada proses saling itu dan dimulai dari orang yang sudah merasakan kasih Tuhan terlebih dahulu, yaitu anak-anak Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, kita lanjut ya ke ayat yang 16, Matius pasal 5 masih ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bapak Ibu Saudara, ini bagian ayat yang sangat-sangat luar biasa. Kenapa? Karena ini berlaku secara umum. Artinya apa? Artinya bisa orang-orang yang ada di dalam keluarga kita yang belum percaya Tuhan Yesus akhirnya bisa melihat, oh kalau pengikut Kristus jadi garam terang memancarkan Kristus tuh kayak gitu. Kalau Yesus hidup tuh kayak gitu. Orang-orang yang di dalam keluarga kita bisa lihat itu dan mereka bisa memuliakan Bapa di surga karena tertarik akhirnya. Kok kalau ngikut Yesus bisa kayak gitu ya? Kok kalau ngikut Yesus walaupun punya masalah, kok dia bisa tetap nyanyi-nyanyi ya puji Tuhan? Kok dia gak kepikiran buat bunuh diri lah atau apalah gitu ya? Kok dia hidupnya lurus-lurus aja ya? Oh karena dia ngikut Yesus gitu ya. Orang yang ada di rumah yang belum percaya bisa lihat itu. Tapi di lingkup orang-orang yang di luar kekristenan, di luar rumah kita, pada akhirnya juga dapat mengalami dan melihat hal itu kalau melihat keluarga Tuhan bersatu. Artinya apa? Artinya satu keluarga udah Kristen gitu ya. Kalian Bapak Ibu Saudara mungkin berpikirnya gini, aduh saya mah dari keluarga Kristen, dari dalam kandungan saya juga Kristen, bersaksi di tengah keluarga, ngapain ya? Keluarga saya udah Kristen semua kok gitu ya. Bapak Ibu Saudara, ketika awali dalam keluarga ada kesatuan, maka orang di luar Kristen dapat melihat keluarga Kristen itu kayak apa. Apakah ada persatuan, ada kasih yang nyata. Nah Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk melihat kenali tantangan dan siapkan solusi. Kita perlu untuk kenalin tantangan dan siapkan solusi setelah poin S sama A. S itu sadar diri, A awali dalam keluarga, tapi gimana dong? Ada banyak tantangannya nih, maka kita perlu kenalin tantangannya supaya bisa siapkan solusi. Kalau kita nggak kenalin tantangan, boro-boro siapin solusi. Banyak banget orang Kristen yang hidupnya bilangnya begini, ya jalanin aja deh. Jalanin ajanya gimana gitu ya. Nggak mau pikirin apa-apa, jalanin aja tiap hari gitu ya. Tahu-tahu waktu lewat aja. Bapak Ibu Saudara, kenalin tantangan. Kita hidup di zaman yang serba sibuk. Kita yang hidup di perkotaan, Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi dan seterusnya gitu ya. Kita hidup di daerah kota, sibuk sekali.
Saya ingat banget waktu saya di Malang, itu ada jam istirahat siang. Bukan untuk dosen-dosen ataupun mahasiswa seminari Alkitab Asia Tenggara doang, enggak. Istirahat siang itu berlaku secara umum waktu itu di Malang, waktu saya kuliah. Karena saya pergi ke pasar dengan tujuan saya mau belanja, kok bingung toko-toko pada tutup. Di Jakarta mana ada yang tutup siang-siang gitu ya. Kita mungkin akan bilang ini orang pada niat cari duit apa enggak sih, kok bisa ada istirahat siang gitu ya. Saya yang ada di dalam budaya Jakarta gitu ya pada waktu itu agak terkaget-kaget begitu ke Malang untuk studi. Kita hidup di zaman yang serba sibuk. Bapak Ibu Saudara contohnya aja ya di masa pandemi kemarin, Bapak Ibu Saudara gak kemana-mana, WFH, bekerja dari rumah. Sibuk, banyak anak muda bahkan yang bilang, WFH lebih gila Ci, di kontak bisa jam 1 pagi, di kontak jam 2 pagi gitu ya. Lebih sibuk walaupun dari rumah. Ibu-ibu rumah tangga di rumah, kirain gak sibuk, siapa bilang gitu ya. Banyak banget kegiatan kecil-kecil, tahu-tahu waktu 1 hari habis. Kita sibuk sekali Bapak Ibu Saudara. Dalam kesibukan itu kita harus siapkan solusi. Karena kalau enggak waktu berlalu, tahun demi tahun berlalu dan lewat begitu aja. Harus mau luangkan waktu. Sengaja bikin. Kapan mau meluangkan waktu bersama dengan keluarga. Family time. Bahkan hal yang sangat simpel seperti makan bareng. Family time itu satu hal yang sangat penting. Tapi kita seringkali singkirkan itu dengan pemikiran bahwa kesibukan saya adalah sesuatu yang sangat penting. Saya cari uang juga buat keluarga kok. Saya sibuk di luar ujung-ujungnya juga buat keluarga. Tapi jangan lupa family kita umurnya sama dengan kita akan terus bertambah. Waktu gak bisa berhenti dan waktu itu terbatas. Diri kita terbatas, kita gak tahu sampai umur berapa. Orang anggota keluarga kita pun terbatas. Kita gak tahu mereka sampai umur berapa. Jadi di tengah seluruh kesibukan Bapak Ibu Saudara, kalau boleh memilih antara materi dengan orang, pilihlah orang. Karena nyawa gak bisa dibeli, duit bisa dicari. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, isolasi sosial. Kita hidup di zaman yang sangat-sangat membuat banyak sekali orang di tengah kesibukannya itu justru ngerasa terisolasi secara sosial, akhirnya ngerasa kesepian gitu ya. Kenapa merasa kesepian? Karena sibuk, relasi dengan orang gak bisa duduk diem ngobrol, ngomong secara mendalam, cuman urusannya sebatas kerjaan, sebatas say hello gitu ya. Dan yang lebih parahnya adalah kemajuan teknologi di satu pihak itu menguntungkan supaya apa? Supaya bisa membuat orang lain yang jauh itu terkonek, terhubung sama kita jadi deket gitu ya. Bisa video call dari luar negeri, bisa tetap ngeliat mukanya dia bisa bikin kita tur dia ada di mana begitu ya karena ada video call. Tapi tanpa sadar kita makin jauh sama orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara udah mungkin gak bisa ngitung berapa kali Bapak Ibu Saudara ketemu atau bahkan ngalamin sendiri. Duduk di mall, ke food court, ngeliat ada sekeliling orang, sekelompok orang di sekeliling meja gitu ya. Duduk makan bareng tapi semuanya handphonean. Semuanya ngeliatin handphone, deket sama orang yang ada di handphone mungkin atau main game. Tapi sama orang yang ada di sekitar gak ada interaksi. Bapak Ibu Saudara itu membuat kita perlu berhati-hati. Artinya kita perlu siapkan solusi bagaimana caranya ada komitmen, memberikan prioritas, fokus. Nggak bisa multitasking, perlu ada eye contact ketika kita ngedengerin orang ngomong. Jangan berkata begini, saya dengar tapi sambil ngeliatin kayak begini gitu ya. Ketika kita mau mengapresiasi orang, kita belajar untuk eye contact, anggota keluarga kita lagi ngomong. Jangan berkata bahwa Papa dengerin, iya ngomong aja, cerita aja, Mama dengerin sambil masak gitu ya misalnya. Bapak Ibu Saudara, jauhkan gangguan sebisa mungkin kita berikan fokus kepada orang yang ada di sekitar kita secara berkualitas, berikan prioritas kepada mereka karena kita nggak tahu sampai kapan keistimewaan itu ada gitu ya, kesempatan itu ada. Bahkan Bapak Ibu Saudara juga bisa membandingkan antara isolasi sosial itu menjadi satu keluarga yang eksklusif banget gitu ya. Apa-apa maunya keluarga terus ya, keluarga saya yang paling penting gitu ya. Sampai akhirnya Bapak Ibu Saudara lupa bahwa Bapak Ibu Saudara menjadi bagian dari keluarga rohani, tubuh Kristus
yang saling mempraktekkan, mengutamakan kepentingan orang lain. Melayani di dalam gereja Tuhan, di dalam komunitas keluarga Tuhan, itu menolong supaya keluarga kita tuh nggak jadi keluarga yang eksklusif dan terisolasi secara sosial. Gereja itu ladang praktek yang luar biasa yang Tuhan kasih buat kita untuk praktek di dalam tubuh Tuhan gitu ya. Sehingga Bapak Ibu Saudara siapkan solusi aktif di dalam gereja, terlibat dalam komunitas gereja. Berikutnya adalah kita punya tantangan budaya sekuler. Saya akan kehabisan waktu kalau ngebahas banyak sekali budaya sekuler pada masa ini. Tetapi setidak-tidaknya izinkan saya sorotin kata relatif. Budaya sekuler ini membuat kita sangat menjunjung tinggi yang namanya relatif. Relatif itu dalam hal apa? Contoh yang paling dekat adalah agama. Gitu ya. Kita berpikir bahwa kita kan hidup di negara Pancasila, berbineka tunggal ika, agama yang diakui pemerintah juga banyak jalan menuju surga. Betul nggak? Banyak jalan menuju surga. Kalau banyak jalan menuju surga, nggak perlu jadi saksi Tuhan di tengah keluarga. Cukup berbuat baik aja, asal moral kita baik gitu ya. Nggak masuk penjara, itu bukan saksi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hati-hati dengan relativisme yang kemudian bergulir jadi pluralisme. Kita hidup di negara yang berbineka tunggal ika, betul. Kita menghormati orang-orang yang punya kepercayaan atau beragama lain. Bagaimana kita hidup rukun, berkomunitas sebagai bangsa dan negara yang beragam. Setuju. Tapi nilai-nilai kekristenan mengajarkan dengan jelas, Yesus itu satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga waktu kita ngomong saksi Tuhan, kita tahu kita sedang menyaksikan sesuatu yang sifatnya kekal. Nggak bisa ditukar dengan misalnya kita berdonasi, kita berbuat baik, beramal, kayak begitu. Nggak bisa ditukar karena semua itu kita melakukan kebaikan di dalam dunia. Tapi waktu kita cerita tentang Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, itu berlangsung di dalam kekekalan. Nggak ada Yesus, nggak bisa masuk surga. Kita rukun beragama di dalam keberagaman, tapi kita tidak kompromi dengan yang namanya tadi itu, gitu ya. Sehingga Bapak Ibu Saudara, budaya sekuler ngomongin soal relativisme itu kaitannya juga banyak hal, kompleks begitu ya. Kalau kita ngomongin soal relativisme bisa juga dengan moralitas. Buat apa pemberkatan di gereja? Yang penting catatan sipil, pemerintah kan ngakuin catatan sipil. Enggak penting tuh pemberkatan nikah di gereja. Buat apa repot-repot ngurusin pernikahan kayak gitu. Yang namanya keluarga asal tinggal bersama juga keluarga. Kumpul kebo nggak apa-apa walaupun kita bukan kebo gitu ya. Bapak Ibu Saudara, kekristenan punya nilai kekudusan, kesucian hidup, komitmen, ikatan nikah, pemberkatan di gereja. Itu nilai-nilai yang kita perlu untuk diskusikan sama-sama di dalam keluarga kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi perlu ada keterbukaan di dalam keluarga, bukan cuman kayak lagi diajarin sama sekolah minggu gitu ya. Waktu ngajarin ada bagian kita mempraktekkan. Bagian kita mendiskusikan, kalau ada kesulitan-kesulitan di zaman sekarang tantangannya kalau kita mau kayak begitu, seperti yang nilai-nilai Kristiani, kesulitannya apa? Bentroknya apa dengan budaya sekuler? Gimana caranya supaya kita bisa tetap teguh pegang iman kita? Itu perlu diskusi sama-sama di dalam keluarga. Sehingga baru kita bisa jadi saksi Tuhan gitu ya. Poin yang keempat yang ingin saya sampaikan ini adalah uang. Sebenarnya uang sangat dekat dengan budaya sekuler yang kalau kita kelompokkan itu namanya konsumerisme. Gaya hidup yang berusaha kita biayai. Sampai kapanpun kalau kita mau membiayai gaya hidup, kita nggak akan pernah bisa merasa cukup. Kita selalu akan merasa kurang. Dan kita akan cari lagi, berusaha kasih prioritas waktu untuk bisa apa? Dapat uang lebih banyak lagi. Sehingga Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan bahwa nilai-nilai kekristenan, banyak hal yang tidak bisa dinilai dari uang. Uang penting. Kekristenan tidak menyangkal, kekristenan tidak meniadakan uang dalam kehidupan. Karena tahu hidup itu butuh uang, tapi hidup bukan untuk uang. Sehingga Bapak Ibu Saudara, gimana caranya mengelola uang sehingga apa yang Tuhan kasih ke kita, itu pasti cukup untuk kebutuhan kita. Bukan untuk keinginan kita semuanya. Apalagi untuk memuaskan lifestyle, gaya hidup kita. Perlu untuk belajar mengatur keuangan. Karena ada banyak sekali keluarga-keluarga Kristen yang kesandung, nggak bisa jadi saksi Tuhan. Karena di area uang. Pinjam duit di sekolah Kristen, pinjam duit di gereja Tuhan.
Janji mau lunasin, gali lobang tutup lobang. Kok gimana caranya untuk percaya Tuhan itu mencukupkan? Ketika lifestyle-nya gak mau diubah, sampai kapanpun gak akan pernah cukup. Bapak Ibu Saudara, uang kita perlu untuk kelola. Sehingga dalam satu keluarga belajar untuk transparansi, belajar untuk terbuka, bagaimana mengelola keuangan sama-sama. Saya ingat banget ada satu orang majelis yang cerita sama saya, dia bilang gini, aduh dari kecil saya ajarin anak-anak saya untuk gak pergi ke mall, tadi gitu ya. Kecuali memang ada keperluan. Ini yang cerita Koko Rohani ya, jadi dia bapak-bapak, anaknya 3 perempuan semua. 3 perempuan semua tambah 1 istri, jadi ada 4 perempuan di sekitar dia ya. Nah yang terjadi adalah dia bilang begini, coba bayangin aja ke mall ngapain? Jalan-jalan gak jelas gitu kan ya. Abis itu pengen beli ini, ada diskon ini ya, langsung pengen beli. Lalu kemudian makan, abis itu udah kita pulang, mereka lihat-liatin handphone gitu ya. Abis itu mereka tidur, mereka 4-4 tidur, gue yang nyetir sendirian gitu ya kata dia. Jadi bilang, ke mall ngapain sih gitu ya. Awalnya susah katanya. Awalnya susah banget. Mereka dikit-dikit bilang, "Pak, lapar nih. Ayo kita ke mall." Gitu ya. Kita hidup di Jakarta udah deket banget, jalan-jalan mau kemana lagi pasti mall ya, gitu ya. Bapak Ibu Saudara, kita perlu untuk atur keuangan kita dengan baik dan kita ajarin anak-anak kita bagaimana nggak kejeblos di area-area keuangan itu. Mereka lihat kita bagaimana kita mengelola uang. Berikutnya teman-teman, ketidakpastian dan perubahan. Kita hidup di zaman yang senantiasa berubah dan serba tidak pasti. Tahun 2024 ini menjadi momen yang banyak orang menahan-nahan untuk bikin planning yang jangka panjang. Gara-gara pilpres gitu ya. Bapak Ibu Saudara, ada banyak ketidakpastian, ada banyak perubahan yang bisa terjadi. Covid kemarin salah satunya, tapi bertahap ya, habis Covid selesai, kita masuk ke pilpres dan pileg. Jadi otomatis orang nahan-nahan. Banyak gereja yang mikir, camp keluarga, ntar dulu deh gitu ya. Jangan-jangan nih putaran ada 2 putaran nih gitu. Gimana caranya kalau udah ada 2 putaran, kebentrok kampanye-kampanye lah gitu. Bapak Ibu Saudara, hidup itu penuh dengan ketidakpastian dan perubahan. Kita yang hidup di kota besar lebih cepat lagi berubah, tidak pasti. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kita perlu belajar sama-sama di dalam satu keluarga, ciptakan momen untuk bersatu dalam keluarga dalam bentuk doa bareng. Ada kesulitan-kesulitan dalam keluarga, bisa cerita di situ. Ada pergumulan-pergumulan, apalagi kalau anak-anak sudah beranjak cukup bisa mengerti begitu ya. Anak-anak yang masih kecil aja diajak doa bareng, walaupun mungkin gak ngerti jauh tentang pergumulan kita orang dewasa, masih bisa doa bareng yang sederhana. Tetapi anak-anak begitu udah masuk SD pelan-pelan gitu ya, doa bareng, bergumul bareng. Bapak Ibu Saudara, jangan khawatir untuk melibatkan anak-anak di dalam pergumulan dan doa bersama. Mereka lihat bagaimana kita kesulitan, tapi kita bersandar sama Tuhan. Di situ kita jadi saksi Tuhan, bagaimana mengandalkan Tuhan. Tuhan bukan cuma diomongin, tapi dialamin. Tuhan bukan cuma diyakini dengan mulut, tapi benar-benar diyakini dalam perilaku yang menunjukkan kita gak putus asa. Kita bertahan di dalam kesulitan seperti apapun dalam satu keluarga karena ada Tuhan. Doa, bergumul bareng, makin real ketika kita bergumul bersama dengan anak-anak kita dan setiap orang yang ada di rumah kita. Berikutnya Bapak Ibu Saudara adalah upaya pendidikan anak. Seringkali yang terjadi di kota-kota besar, kita banyak sekali pengen mengusahakan yang terbaik buat anak-anak kita, termasuk dari segi pendidikan. Kalau bisa sekolah internasional the best banget. Jangan cuma bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Indonesia. Kalau bisa ada bahasa-bahasa yang lain juga gitu ya. Anak dikasih kursus ini, kursus itu dan sebagainya. Pendidikan adalah satu hal yang sangat-sangat penting karena kita berpikir bahwa dengan pendidikan yang bagus maka masa depan anak kita akan lebih baik. Begitu. Tapi Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar bahwa di dalam kita menilai tantangan ada pendidikan yang berusaha dijadikan prioritas. Sehingga bahkan mungkin waktu bersama keluarga itu habis karena ada banyak les, ada banyak kursus, ada banyak kesibukan buat anak kita yang kita pikir itu untuk kebaikan mereka. Tapi gak seimbang dengan pendidikan kerohanian mereka. Tidak seimbang dengan pendidikan karakternya mereka. Gitu ya. Itu sangat-sangat menyedihkan sekali. Banyak orang tua yang dengan rela kursusin anaknya, ngelesin anaknya kalau matematikanya merah. Tapi kalau anaknya gak pergi ke gereja, gak ada teguran. Bahkan mungkin menegur hamba Tuhan. Ajakin anak saya ke gereja dong gitu ya.
Tapi dari orang tua sendiri sudah dalam tanda petik, aduh aku nantilah kalau soal iman nanti seiring waktu. Tapi nggak berani untuk jadi saksi Kristus, wakil Tuhan untuk mendidik iman anak-anak sejak usia dini. Saya senang banget dengan lagu yang tadi kita nyanyikan sebelum masuk firman Tuhan ya. Bapak Ibu Saudara, waktu kita memikirkan tentang keseimbangan antara pendidikan jasmani dan pendidikan rohani, itu artinya kita menekankan ada bagian-bagian yang sama pentingnya untuk menjadi orang yang mengikut Kristus seumur hidup. Menjadi saksi Kristus artinya di titik yang sama menekankan kualitas karakter. Kerohanian mereka bertumbuh atau tidak, ya. Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita untuk melihat bagian yang terakhir. Ikuti Kristus, kepala rumah. Ayatnya diambil dari Efesus pasal 5 ayat 23 dari terjemahan sederhana Indonesia. Karena suami adalah kepala dari istri, sama seperti Kristus adalah kepala dari seluruh jemaat Allah. Sebagai tubuh Kristus, kita taat kepada Dia yang sudah menyelamatkan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, waktu kita membaca bagian ini, kita dengan jelas tahu siapa kepala rumah kita. Kepala rumah kita seharusnya ada Kristus. Artinya Kristus itu ada di dalam rumah kita. Kalau kita membawa keluarga kita taruh keluarga kita di atas mezbah, kita persembahkan. Mezbah itu tempat korban bakaran ya. Tapi bayangin, kalau yang kita taruh itu adalah keluarga kita. Sebagai mezbah di hadapan Tuhan, aku dan seisi rumahku sebagai mezbah korban yang dipersembahkan kepada Tuhan. Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang bertahta, Tuhan yang berkuasa untuk mengatur seluruh isi rumah. Saya coba gambar rumah walaupun dengan yang sederhana begitu ya. Ibaratnya tuh dalam sebuah rumah ada banyak ruangan-ruangan ya. Ruangan-ruangan mulai dari ruang tamu, lalu kemudian biasanya teman-teman kita ada di area ruang tamu, lalu kemudian ada juga yang kalau kemarin-kemarin ada WFH kerja dari rumah, atau kalau nggak WFH bawa pulang kerjaan ngelembur di rumah, ibaratnya ada kantor di rumah, area kerjaan kita. Lalu kemudian juga ada dapur, tempat kita makan, tempat kita mendapatkan kekuatan dan biasanya kita makan sesuai dengan yang kita pengen yang enak lah gitu ya. Lalu kemudian ada hobi kita, ruangan yang bisa menjadi area minat kita di mana. Bahkan mungkin ada dosa-dosa yang kita minati begitu ya. Ada kamar mandi, area pribadi kita yang orang lain gak tahu tapi ternyata ada dosa-dosa tersembunyi di sana misalnya ya. Lalu kemudian ada kamar tidur, tempat keluarga kita bisa keluar masuk sesuka hati mereka gitu ya. Kalau teman kita gak bisa keluar masuk kamar tidur kita mungkin, tapi kalau keluarga mereka punya hak itu. Nah, Bapak Ibu Saudara coba ngebayangin kalau Yesus kita undang masuk ke dalam rumah kita sebagai kepala rumah. Yesus dari atas misalnya gitu ya. Kan Yesus dari atas turun lewat atap rumah nih misalnya ya Bapak Ibu Saudara. Turun lewat atap rumah terus ayatnya kayak gitu tadi ya. Ada Bapak Ibu Saudara bisa baca sendiri ayatnya, aku akan berdiam tinggal bersama dengan kamu pokoknya gitu ya. Nah, bayangkan ketika Yesus masuk ke rumah kita bawa dia kemana? Turun nih di atap. Oh Tuhan Yesus ini loh ruang tamuku gitu ya. Bawa ini ruang tamuku, ini teman-temanku kayak gini nih Tuhan. Ruang tamu kan area temen nih ya. Ini teman-temanku areanya kayak gini teman-teman. Aku suka bergaul sama yang kayak gini. Aku suka hangout pergi sama teman-teman yang kayak gini nih gitu ya. Nah Tuhan sebagai kepala rumah ketika masuk ke ruang tamu kita kasih hak gak untuk ngatur teman-teman kita? Oh teman mah suka-suka, urusan Tuhan mah urusan rohani aja gitu ya. Teman mah selera aku mau bergaul sama siapa gitu ya. Kita kasih hak gak di ruang tamu itu dia ngatur teman-teman kita. Kamu hati-hati sama teman yang ini. Ingat pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Aku kan mau jadi terang Tuhan, tadi kan garam dan terang Tuhan gitu ya. Teman-temanku mungkin gelap tapi aku mau jadi terang gitu ya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau jadi terang di area yang gelap, kita butuh bantuan tuh saudara-saudara seiman kita untuk kita gak ngikut. Saya nemuin banyak banget anak muda yang sangat-sangat punya hati pengen jadi garam dan terang. Di lingkungan-lingkungan yang mungkin dugem, night club, kalangan LGBT.
Di lingkungan-lingkungan yang penuh dengan addiction, kecanduan-kecanduan. Tapi berapa banyak yang akhirnya saling menguatkan untuk tetap di dalam dosa. Bapak Ibu Saudara hati-hati. Ini baru satu ruangan nih, ruang tamu. Aduh Tuhan Yesus ya ampun, dibawa masuk ke rumah ngurusin ruang tamu aja kok kayaknya kepo banget sih, campur-campur, ngatur-ngatur. Dia kepala rumah, dia berhak masuk ke semua ruangan yang lain nih. Itu baru satu ruangan. Belum ruangan-ruangan yang lain Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita akan berkata, aduh Tuhan, tunggu. Kamu kan, aku mengundang engkau masuk ke dalam rumahku. Boleh gak diam aja di atap rumah deh gitu ya. Nanti seminggu sekali kita ketemu ya Tuhan. Seminggu sekali kita ketemu di gereja gitu ya. Nanti aku datang, aku samperin Tuhan, aku mau nyanyi puji Tuhan seminggu sekali gitu ya. Selebihnya Tuhan tolong di atap aja, jangan main-main ya ke ruang tamu, ke kamar tidur, ke dapurku. Aku mau makan apapun terserah aku gitu ya. Aku mau ngerokok, aku mau minum minuman keras terserah aku Tuhan. Jangan masuk-masuk ke dapurku. Kamu di atas aja, di gudang, di atap. Nanti seminggu sekali tenang, aku akan datang berbakti kepadamu. Bapak Ibu Saudara, apakah kita kayak begitu? Dari Senin sampai Sabtu, kita sibuk menguasai, jadi kepala rumah. Kristus kepala rumah di atap, tahu, tapi kita nggak izinin untuk ngatur seluruh ruangan yang ada di dalam rumah kita. Keluarga kita udah percaya Tuhan apa belum? Itu kan gerakan hati Roh Kudus. Bagianku hanya berdoa. Betul, berdoa adalah bagian yang sangat penting. Untuk itu, Yesus harus hadir, termasuk di kamar tidur, berkuasa atas keluarga kita. Bapak Ibu Saudara, tidak mudah, kita udah lihat, kenali tantangan, kita coba siapkan solusi. Itu menjadi sebuah proses yang keseharian kita tiap hari gak gampang. Prakteknya berat. Saya ingat banget, waktu dulu saya coba untuk nggak full di mana-mana, nggak full time di mana-mana karena berpikir papa saya belum percaya sama Tuhan Yesus. Saya memilih untuk di rumah, nggak pakai suster untuk ngerawat lansia gitu ya, karena papa udah demensia. Dan dalam keseharian bagaimana saya ngandelin suster untuk bilang, yuk percaya Tuhan Yesus, opa gitu misalnya si susternya ngomong. Kalau saya sambil makan, papa ini makanan dari Tuhan Yesus gitu, dia nyautin gitu ya pelan-pelan setelah belajar. Tapi banyak hal yang harus terus-menerus diulang karena demensia. Dan dari demensia awal terus makin lama makin parah ya tingkat demensianya. Jadi saya nggak full time di mana-mana, saya lebih banyak pelayanan keluarga. Saya hanya pelayanan hari Sabtu atau Minggu atau di saat-saat anggota keluarga saya ada di rumah untuk gantiin saya keluar untuk pelayanan gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara itu kebawa. Ketika saya pelayanan di GMI Immanuel, papa saya sudah meninggal dan puji Tuhan dia terima Tuhan Yesus. Saya udah pernah cerita kepada Bapak Ibu Saudara waktu itu gitu ya. Ketika saya pelayanan di GMI Immanuel, mama ada di Jatinegara. Saya tinggal di Jatinegara, Jakarta Timur. Saya memilih untuk pulang pergi naik motor Jakarta Timur ke sini. Ketika terakhir saya resign dari GMI Immanuel pun, saya memutuskan tetap stay di Jatinegara. Mama sudah meninggal, tapi adik saya sendiri di sana, gitu ya. Jadi dalam pikiran saya ada bagian dari diri saya yang masih bisa dikerjakan. Oke, saya di sana, begitu ya. Sehingga Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan, waktu kita mau jadi saksi Tuhan di tengah-tengah keluarga, itu prosesnya panjang. Tapi kita belajar untuk ikuti Kristus, kepala rumah kita. Dia suruh kita apa? Momennya berbeda, bisa jadi. Caranya berbeda, panggilannya tetap sama, sadar diri kita saksi Kristus, sadar diri kita saksi Tuhan. Momennya bisa jadi berbeda-beda, caranya bisa beda-beda, identitasnya tetap sama, saksi Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, gimana caranya kita ikutin Kristus kepala rumah kalau kita tidak pernah baca Alkitab setiap hari? Kita temui Yesus hanya seminggu sekali. Waktu datang ke gereja baca Alkitab, di rumah kita nggak baca Alkitab. Setidak-tidaknya kita baca setiap hari, kita berdoa, minta Tuhan tolong hari ini
kamu mau inspeksi ke ruangan apa yang ada di rumahku. Hari ini engkau menuntunku untuk menjadi saksi Kristus di ruangan yang mana? Lingkungan kerja, di area makan aku bisa jadi saksi Kristus kah? Di mana Tuhan? Untuk itu kita perlu bimbingan Tuhan. Baca firman Tuhan tiap hari, berdoa, bergantung dengan kekuatan dari Tuhan. Bukan kekuatan kita sendiri. Terakhir Bapak Ibu Saudara, minggu depan itu Sincia ya, tanggal 10, dan banyak sekali keluarga-keluarga besar itu kumpul. Tapi seiring dengan waktu banyak juga keluarga-keluarga besar yang mulai tidak lagi dekat satu sama lain. Tali silaturahmi setelah pandemi itu sudah mulai goyang sebenarnya gitu ya. Kalau Bapak Ibu Saudara masih punya keluarga, kumpul, datengin. Ini karena keluarga papa dan keluarga mama saya pecah gara-gara warisan, saya harus datang. Dulu kita punya tempat untuk ngumpul, sekarang nggak ada. Saya mesti datang gitu ya. Jadi itu lebih banyak kesempatan untuk berkunjung ke rumah orang. Tapi saya ingat banget waktu papa mama saya masih hidup. Di rumah didatengin saudara. Ada saudara yang ketemu sama papa mama saya di area ruang tamu. Saya harus nemenin saudara yang lain di area ruang keluarga. Kenapa? Karena dua keluarga itu gak mau ngomong satu sama lain. Gak mau ngomong satu sama lain, kakak adik. Pecah, warisan juga. Itu dari cicinya papa gitu ya. Ada di rumah pas ketemu gitu, gak janjian. Ketemu, datang ke rumah yang sama buat kyonghi. Ujung-ujungnya gak ngomong-ngomongan. Dalam hati saya bilang, aduh untung mereka berdua saat itu ya, bukan anak Tuhan. Kalau mereka anak Tuhan, gue malu gitu ya. Kok gak ngomong sama sekali satu sama lain? Tapi Bapak Ibu Saudara, ini sebuah tantangan bagi kita. Buat saya secara pribadi, dengan latar belakang keluarga yang juga banyak yang Buddha, mendoakan mereka. Dan setiap kali ada kesempatan untuk ngumpul sama keluarga, sehingga waktu ngumpul, Tuhan akan kasih kita hikmat. Kapan kita bisa cerita tentang Tuhan Yesus? Kapan kita bisa ngomong tentang Tuhan Yesus? Kalau nggak bisa ngomong tentang Tuhan Yesus, enggak apa-apa Bapak Ibu Saudara. Biarkan pendeta kalian yang ngomong tentang Tuhan Yesus. Ajakin aja ke gereja, nanti pendeta yang khotbahin. Bapak Ibu Saudara nggak usah ngomong. Kalau kesulitan untuk ngomong tentang Tuhan Yesus. Tiap kali mau ngomong lidah rasanya keluh gitu ya. Bawa mereka ke gereja, ajakin. Yuk kita tundukkan kepala, kita berdoa ya. Bapa di dalam surga, hamba-Mu telah menyampaikan firman-Mu. Tapi kami percaya bahwa Engkau belum selesai dengan setiap kami. Kami percaya firman-Mu akan terus bergaung sampai mencapai tujuan seperti yang Engkau kehendaki buat setiap kami pribadi lepas pribadi. Kami datang kepadamu menyadari kelemahan-kelemahan kami untuk bersaksi di tengah-tengah keluarga kami. Keluarga mengenal kami di area-area di mana kami paling lemah. Kami bahkan seenaknya kadang-kadang dengan keluarga karena merasa mereka menerima kami apa adanya. Dan saat ini ya Tuhan, kami memohon Engkau yang boleh menolong kami sadar diri bahwa kami adalah saksi Kristus. Dan kami dapat menjadi saksi Kristus dengan awali dalam keluarga. Kami diperlengkapi untuk kenali tantangan dan siapkan solusi. Untuk itu ya Tuhan, kami butuh pertolongan-Mu untuk ikuti Kristus kepala rumah dengan bersandar pada tuntunan-Mu, bimbingan-Mu. Ketika kami baca firman Tuhan tiap hari, berdoa, bergantung kepada Engkau dan mengizinkan Engkau campur tangan di tiap ruangan di dalam rumah kami. Tolong kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.